Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin minal akhwanil muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karim. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il mursalin wal malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'arif wa ilmil fahsya wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurnya wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah, kita memanfaatkan waktu yang sangat mustajabah ini, dan waktu inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu yang istimewa untuk hamba-hambanya. Di saat ini malaikat penjaga malam itu mesti ada, dan malaikat penjaga siang itu sudah ada juga. Kenapa sholat subuh ini disangsikan oleh para malaikat? Tidak ada sholat sebenarnya yang tidak disaksikan oleh malaikat semua. Tapi kenapa sholat subuh yang disebut secara khusus? Karena dua kelompok malaikat yang bertugas menjaga di siang hari dan malaikat yang bertugas menjaga bumi di malam hari ketemu di saat ini.
Itulah sehingga salah satu tanda orang yang beriman ketika dia mampu menunaikan sholat subuh. Almarhum Al-Maghfurlah Bapak Profesor Dr. Hamka mengatakan begini, jikalau engkau ingin mencari orang Islam, maka datanglah sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau mau mencari orang Islam, datang kalau lebaran. Tapi kalau mau mencari orang beriman, maka datanglah di subuh hari di dalam masjid. Jadi ya kau salam sampai ya malam pagi ya kau tahu mata apa ya kau subuh. Inilah sehingga ulama kita sebenarnya mengatakan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh itu ada jaminan di hadapan Allah. Tetapi sebenarnya waktu yang sangat ideal untuk kita beribadah, ada satu waktu yang memang Allah yang minta, itu 10 menit sebelum subuh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Waktu ini Allah yang minta, bukan kita. Bukan kita yang mengusulkan kepada Allah. Doa itu kan sebenarnya pengusulan, permohonan. Tapi untuk waktu sahara itu Allah yang minta kepada kita. Kalau Bapak Bupati atau Bapak Wali Kota atau Bapak Presiden yang memanggil kita dengan menetapkan waktu, misalnya begini, wahai masyarakatku, datanglah kalian jam 5 sore ke kantor, maka saya akan memberikan bantuan. Kalau kita datang jam 5 sore, pasti dikasih bantuan karena sudah dijanji. Tapi kalau tidak ada janjian, Pak Bupati tidak minta, Pak Wali Kota tidak minta, Presiden tidak minta, kemudian kita datang untuk meminta bantuan, dua kemungkinan. Boleh jadi ditolak, tidak diberikan, atau boleh jadi diterima. Tapi ketika dia yang meminta kita untuk datang meminta, maka pasti dikasih. Allah itu mengatakan begini, wa bil azhari hum yastaghfirun. Sebenarnya dia mengatakan, wahai hamba-hamba, ada waktu menjelang masuknya waktu subuh yang disebut dengan sahar. Itulah sehingga kita sering mengatakan makan sahur, karena makan di waktu sahar. Jadi makan sahur itu 10 menit sebelum subuh. Kalau jam 2 malam itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Ya. Jadi kalau mau puasa, yang paling afdal itu sebenarnya 5 menit sebelum imsak, itu yang paling bagus makan sahur. Karena itulah disebut dengan waktu sahar. Makanya Rasulullah mengatakan akhirkan sahur. Cuma karena kita tidak begini, waduh Pak Ustaz susah itu, karena nanti sampai subuh kita belum kenyang. Makanya akali, bukan mengakali agama, tapi kita mencari metode untuk menjalankan semua agama, menjalankan semua metode ini. Begini, jam 2 malam kita makan nasi, mau makan 3 piring silakan. Jam 3 makan, tapi jangan niatkan sahur, makan saja. Nanti menjelang waktu subuh, ketika masuk waktu sahara, ambillah kurma 1 biji atau 3 biji, kemudian kita ambil air putih, niatkan sahur. Kita dapat sunnahnya makan di waktu sahara, sekaligus dapat sunnahnya makan sahur dengan menggunakan kurma. Itu metode dalam agama. Kalau kita mau makan nasi nanti 10 menit sebelum atau 5 menit sebelum imsak, waktu itu sempit, apalagi masih mau merokok lagi, yang merokok ini jadi masalah. Jadi kadang-kadang seperti itu. Makanya di dalam agama ini kadang ulama kita memberikan tuntunan bahwa modelnya kasih begini. Jadi mengikuti hadis juga itu butuh model, butuh metode. Makanya dari amalan ulama itu sama dengan sesudah sholat subuh ini.
Kita kan sering baca, sesudah sholat kita baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sesudah salam dalam sholat itu baca istighfar. Padahal istighfar itu kan minta supaya dosa dihapuskan, bukan taubatnya. Istighfar beda dengan taubat. Kalau taubat, taubat ya dulu taubatan kembali. Kalau istighfar itu istighfar menutup keburukan. Makanya di dalam agama ini ada dua. Ada kalimat yang dipakai al-afu. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya. Ada kita menggunakan kalimat astagfirullahaladzim. Apa bedanya? Kalau istighfar, dosa itu tidak hilang, cuma ditutup. Kalau al-afu itu hilang. Contohnya begini, kalau ada kertas, kita menulis tulisan, kemudian ada tulisan yang salah, kita mengambil tip X, kemudian kita mengetik X, tulisan itu tidak terhapus, cuma dia tertutupi. Itulah makna istighfar, menutup yang tampak. Jadi dosa itu ditutup, bukan dihilangkan. Untuk al-afu itu dihapus. Makanya kalau Ramadan itu bukan menutup dosa, tapi menghilangkan. Makanya dikatakan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Salat itu tidak menutup dosa, dia menghilangkan. Makanya yang dipakai Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Karena di dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan begini, ketika umatku hamba-hamba Allah ingin melaksanakan salat fardu, maka Allah mengambil dosanya, kemudian dia letakkan di pundaknya dan juga di kepalanya. Ketika dia ruku dan sujud, maka berjatuhanlah dosa itu sebagaimana dedaunan jatuh dari tangkai pohon. Itulah sehingga ketika masuk waktu sholat, bayangkan biasa sholat, ketika masuk waktu sholat, kadang perasaan kita berat, ada kayak ada beban, tapi setelah sholat terasa ringan. Itu hikmah sholat. Karena ketika masuk waktu sholat, dosa kita diambil, dipasang di pundak, dan itu beban. Tapi ketika ruku dan sujud dalam sholat kata Nabi itu berjatuhan. Sehingga dalam sholat hanya ada dua gerakan yang di dalamnya ada bacaan pakai subhanallah, hanya ruku dan sujud. Subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Kenapa kalimat subhana dipakai di situ? Karena di situ kesucian Allah yang mensucikan hamba. Makanya paling afdalnya itu rukunya lama supaya dosanya banyak yang jatuh. Kalau Allah, itu dosanya belum jatuh sudah bangkit. Kenapa sholat sunnah tasbih itu sebenarnya menghapuskan 3 dosa besar? Karena ruku sujudnya lama. Ini penting. Makanya sebenarnya begini, konteks agama atau memahami hadis itu juga penting. Bukan hanya melihat ada hadisnya begini dan sebagainya, tidak. Kita harus tahu ternyata akalnya di sini. Agama itu tidak terlepas dari akal. Orang beragama mesti menggunakan akal, tapi jangan mengakali agama. Walaupun nanti kita ada konteks ulama kita ketika membahas ini tidak mengatakan begini, fikih itu mencari jalan keluar. Kalau tidak dapat jalan keluar, kita keluar jalan. Contohnya begini, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ali, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal mengatakan begini, ketika ada pemain judi bersedekah, saja di Bultang ini ada pemain judi bersedekah di masjid, panitia terima atau tidak? Ya kung kapaboto masua, terima atau tidak? Oh, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik mengatakan begini, kalau pemain judi bersedekah dan kau tahu bahwa uang itu dari hasil judian atau tidak ada pekerjaan lain kecuali itu,
Maka ketika engkau menerima untuk kau masukkan di tempat ibadah, maka ketahui bahwa engkau akan kelak disiksa dengan 4 lapis siksa. Imam dan pegawai sara panitia masjid yang terima sedekah dari pemain judi, orang yang sabu-sabu, sobis atau korupsi, itu 4 kali dibebek kepalanya. Kenapa? Alasannya begini, kau sudah tahu itu haram, tapi kau terima, berarti kau sekongkol. Yang kedua, kau tahu haram, tapi kau tidak coba, sehingga engkau memasukkan barang kotor di dalam tempat yang suci. Yang ketiga, orang tidak berkah ibadahnya gara-gara engkau. Jadi masalah. Tapi kalau Profesor Yusuf Qaradawi, ulama kontemporer, itu berbeda. Justru kebalikannya. Kalau pemain judi bersedekah kau tidak terima, maka kau berdosa. Jawabannya, kenapa? Karena dia melihat begini. Kalau pemain judi bersedekah, kau tidak terima uangnya, kemudian dia pakai main judi, dia pakai masa-masa, dia pakai main perempuan, sudah 3 dosanya karena kau. Kalau kau ambil uangnya, otomatis dia tidak pakai main judi lagi. Makanya ambil untuk menghindari kemudaratan yang lain. Itu saya suka banget. Alaihina supaya dia dapat orang. Apa ya kau demo alaihu, napakin motor, napakin minum, PDT itu sana. Kau tanggung jawab. Silakan ambil, tapi dipisahkan, jangan dicampur dengan uang yang bersih. Bikinkan kotak, ditulis sumbangan apa botol. Ini sedekahnya pemain judi. Begitu sekira-kira lah penjelasannya saya suka. Untuk dipakai di masjid itu boleh, tapi jangan masukkan ke dalam masjid. Ketika bangun WC pakai di situ, bangun pagar pakai di situ, bangun menara pakai di situ, karena dia perangkat bukan tempat ibadah. Itu saya suka. Itu sudah masuk di fikih kontemporer. Imam Al-Jazuli berbeda. Kayaknya panitia di masjid ini pakai pendapat ini Imam Al-Jazuli. Imam Al-Jazuli begini, kalau kau terima kau sudah tahu haram, tetapi jangan nanti. Maka kalau mau aman, bikin kotak amal besar, simpan di dekat pintu. Jangan terima sumbangan langsung. Atau bikin pada kode. Kalau orang mau menyumbang, tinggal masukkan di situ. Nanti cukup 1 bulan, panitia buka, ambil, masukkan ke saldo, silakan pakai. Nanti 3 hari kemudian kalau ditanya sama malaikat, ini uang apa? Kasih tahu, saya tidak tahu, cuma ambil di jelengan. Berarti dia aman. Makanya di Jawa banyak itu tidak menerima sumbangan langsung. Sama kita biasa di Indonesia itu begitu. Karena 50.000 tak pernah 100.000 almarhum ini kan begitu. Almarhum si Ali 500.000, almarhum ini 200.000. Memang saya lihat di masjid kalau di sebelah itu yang lebih banyak sumbangannya itu orang meninggal. Karena tidak pernah saya dengar almarhum si Ali 5.000, selalu 50.000 ke atas. Kalau orang hidup biasa 20.000. Makanya biasa saya kasih tahu Pak Imam, berdoa supaya orang kaya banyak mati. Ini bercanda supaya tidak nganggur semua. Ini penting, makanya dalam amalnya juga begitu. Ulama kita kan begitu. Makanya kalau kita tidak belajar fikih mazhab itu bahaya. Karena mencaplok ulama-ulama kita ini bahaya juga. Ada yang mengatakan tidak usah bermazhab, cukup kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menggunakan hadis, kalau kau tidak bermazhab, kau bisa kenali mana hadis sahih dan mana hadis lemah, itu kau sudah bermazhab. Kalau kau pakai hadis dhaif atau hadis hasan, yang menentukan dhaif, hasan dan sahih itu kan ulama. Berarti kau juga sudah bermazhab. Begitu. Makanya orang yang tidak boleh bermazhab, tapi dia mengatakan hadis ini disahihkan oleh ini, itu sama saja dia mengatakan jangan makan kambing, tapi dia makan sambal goreng. Ini makanya ulama kita kan dari dulu santai aja. Ulama fikih itu kalau berbeda tidak masalah. Imam Syafi'i, Imam Malik itu berbeda dalam banyak hal, tapi dia tidak pernah saling mengkafirkan. Dia cuma mengatakan begini, yang angka yang saya maksud ini pendapat saya ini benar, tapi boleh jadi ada
pendapatmu itu saya anggap tidak tepat, tapi boleh jadi itu benar. Kan begitu. Kalimat itu sebenarnya apa? Mengakui ada kebenaran di orang lain. Yang banyak sekarang, yang benar itu cuma satu, tidak boleh dua. Kalau mengatakan kebenaran tidak mungkin dua, kalau saya tanya 10 itu berapa? Kalau jamaah di sana sudah 10 itu 5 tambah 5. Kalau di sana ngomong 10 itu 8 tambah 2. Yang di belakang ada 10 itu 7 tambah 3. Sama-sama benar. Allah itu seakan-akan bilang begini, 10 itu berapa? Datang yang satu Imam Syafi'i mengatakan 10 itu 5 tambah 5. Itu benar. Datang Imam Malik mengatakan tidak, 10 itu 4 tambah 6. Benar juga. Makanya fikih itu adalah jalan menuju ke Allah dan metode itu berbeda. Cuma ada hal-hal itu yang memang kita harus perhatikan. Termasuk ini, Imam Tasyafi itu kalau menemukan ayam yang kena musibah misalnya atau binatang, seperti ini, kita sering melihat itu. Kalau ada ayam ditabrak mobil, itu sudah gerak-gerak begini, kepalanya sudah pecah. Kadang kita sendiri dengan alasan kan belum meninggal, kan? Belum mati, kan? Sering dapat. Saya mau tanya jemaah, kalau ada ayam kena musibah seperti itu, kepalanya sudah pecah, dia sudah kursi goyang-goyang begini lompat-lompat, kemudian kita ambil pisau, kemudian kita sembelih, apa itu halal atau haram? Halal atau haram? Tanya dulu siapa ayam. Kalau ayamnya tetangga ya. Caranya begini, Imam Asy-Syafi'i mengatakan ketika binatang kena musibah dan dia bergerak walaupun dia tidak meninggal, tapi gerakannya menuju ke kematiannya, kau sembelih tetap mati. Alasannya apa? Dia bilang sebenarnya itu sudah mau mati, cuma kau sabotase. Itu bukan begitu. Kalau tidak sembelih saja 1 menit sudah meninggal. Kalau kau sembelih kan cuma mengakali, kecuali cuma sayapnya yang patah, kakinya yang patah, itu masih boleh disembelih. Tapi kalau kepalanya yang pecah, sudah lompat-lompat baru kau tangkap, baru kau sembelih, mengatakan ini halal karena masih hidup, maka itu kau mengakali, itu tetap pakai. Kau sembelih tidak sembelih tetap pakai. Terima kasih. Tapi Imam Malik bilang begini, tunggu dulu. Menyembelih binatang itu syaratnya 2. Yang pertama masih hidup, yang kedua ada bekas pengaruh sembelihan. Kalau binatang masih bergerak, semua ulama mengatakan itu masih hidup. Yang kedua, ketika kau sembelih ada darah menetes di bekas sembelihan, berarti sembelihannya ada pengaruhnya, maka itu halal. Coba, mana yang mau dipakai? Imam Tasyafi atau Imam Malik? Yang bilang kalau ayam kecil, Imam Tasyafi. Ayam besar, Imam Malik. Nah, kadang-kadang begini, kalau begitu saya pakai Imam Tasyafi. Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, kalau sudah bergerak-gerak begitu, disembelih selesai. Kalau sudah bergerak begitu, tidak usah disembelih. Ada yang mengatakan tidak, kita pakai Imam Malik aja. Kalau sudah disembelih, masih bergerak, masih boleh disembelih. Kalau pakai pendapatnya Imam Malik, hati-hati ketika di penyembelihan ayam potong. Kadang-kala orang yang menyembelih itu di ayam potong, dia masukkan ke dalam drum. Dia sembelih masukkan, itu satu lusi dia sembelih masukkan. Ketika ayam yang berhimpit dengan ayam kemudian meninggal, terhimpit bukan karena sembelihan, maka itu bangkai karena yang dihitung Imam Malik yang terakhir. Ini makanya Pak. Makanya fikih itu benar. Makanya ustaz juga itu kadang bingung. Kalau belajar fikih. Nah, makanya ulama kita kalau di fikih pasti berdebat. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan walizalika halakahum. Maka memang tokoro pancai. Allah seandainya ingin meminta menyatukan satu paham, Allah bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak menginginkan itu. Untung tidak Allah satukan. Seandainya masaknya Syafi'iyah yang dipakai yang bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, termasuk persentuhan suami dengan istri tanpa pelapis, itu batal wudu. Seandainya itu dipakai, Pak, tidak ada jamaah haji yang sah hajinya baru pulang. Karena kalau pergi berwudu keluar tawaf, pasti sentuhan perempuan batal lagi, masuk lagi ke tempat wudu. Insya Allah kita tidak haji dan pulang dari tanah suci, cuma pergi di sana berwudu baru pulang. Begitu, itu pentingnya paham itu. Karena ini hukum. Jadi ngaji saja. Saya selalu mengatakan begitu, ngaji saja, belajar fikih, belajar hikmah, belajar tasawuf.
Kalau hikmah itu masuk ke tauhid, ya di situ ilmunya. Kalau fikih ya hukum-hukum. Begitu saja kuncinya. Jadi akhirnya gitu, tidak sempurna. Dokter saja, dokter kuda, dokter ada kan lengkap, dokter tulang anak, ahli ginjal, ada ahlinya, ahli anak, masa agama. Cuma ahli fikih saja, tidak ada ahli kalbu. Coba kalau mau belajar sah atau tidaknya sholat, ya pelajari dalam hukum-hukum. Tapi kalau mau khusyuk dalam sholat, tanya kepada ulama tasawuf. Kan begitu. Ada di dalam fikih cara sholat dan yang ada itu begini gerakan, begini hukum itu yang ada. Tapi kalau dalam tasawuf bagaimana menyambung kalbu dengan Allah, itu saja. Jadi pelajari dua-duanya, jangan bilang fikih saja, tidak usah bertasawuf. Tasawuf itu bukan, tasawuf itu beda. Ini karena orang tidak paham. Kadang juga dia campur tasawuf ditarik ke fikih, fikih ke sini ke tasawuf, ini masalah. Makanya sekarang banyak aliran sesat. Ini penting saya sampaikan. Makanya dalam agama begitu, sampai masalah. Coba kalau takdir Allah, kalau fikih kan yang penting angkat. Itu pun banyak, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada cuma angka begini, ini mesti begini apa Allah. Coba sekali ada cuma Allah. Quran. Dia ulang lagi nanti itu. Banyak macamnya. Iya, banyak. Karena memang Rasulullah pernah mengangkat tangan mensejajarkan dengan bahu. Ada juga dia angkat ke samping sejajar dengan bahu. Ada juga kedua ibu jarinya lurus dengan kuping telinga. Nabi pernah lakukan. Nabi bersedekah pernah agak di atas, pernah di tengah-tengah, pernah di bawah, bahkan pernah lurus tangannya, bahkan pernah di samping. Jadi mana yang benar? Ini salah satu yang salah itu kalau pakai Allah. Nah itu yang salah, karena pakai semua. Makanya kita dalam konsep Syafi'i Maliki Hanafi dia mengatakan begini, yang penting ada dalil, silakan pakai salah satunya. Yang penting ada dalil, karena memang Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Nabi kadang salat yang enggak begini baru bersedekah, kadang juga di sini baru dia di bawah, kan begitu. Jadi yang penting Nabi pernah lakukan, silakan. Cuma ada ulama lagi yang merinci, tidak. Rasulullah itu ketika wanita bertanya, mengangkat, ketika dia bertanya, ya Rasulullah, ketika kami takbir apakah sama dengan laki-laki? Rasul mengatakan tidak. Angkat kedua tanganmu sejajarkan dengan bahu, rapatkan sih. Makanya perempuan itu kalau takbir begini, tidak lepak ke sini, cuma di sini, lurus dengan bahu. Tapi ada juga laki-laki yang pakai ini. Sebenarnya itu sholatnya perempuan. Ini kan jadi kalau kita mau kaji lebih dalam, apakah hadis itu sahih? Tapi siapa yang bertanya? Lihat dulu, karena perempuan yang bertanya. Kalau Rasulullah, makanya ada amalia itu Nabi sampaikan, tapi dia tidak lakukan, termasuk sholatnya wanita. Nabi tidak lakukan karena Nabi kan laki-laki. Makanya untuk perempuan pakai hadis qauli, untuk laki-laki pakai hadis begitu. Begitu kalau dalam sholat. Makanya kan Rasulullah Abu Hurairah mengatakan, bahkan saya mengatakan, kalau Rasulullah takbir ruku dan sujud itu mengangkat kedua tangannya, sikunya terangkat, bisa anak kambing lewat. Wadino na bende lewat palawan kalimat. Berarti terbuka, bukan begini. Terbuka, makanya terangkat. Tapi jangan juga Allah. Ini masalah juga. Dan ada juga orang sholat keras semua badannya. Ini juga jadi benar. Makanya itu saya kembali satu jam apa ini? Wah, yang mana ya? Nah, begini. Sebenarnya kenapa kita istighfar 3 kali sesudah sholat? Padahal kita sudah melaksanakan ibadah. Mestinya ucapkan alhamdulillah. Dan kenapa istighfar? Istighfar itu karena ulama sangat tawadu. Istighfar 3 kali itu karena ada orang yang sholat itu berdosa. Sekali lagi saya perjelas, orang yang sholat itu pada hakikatnya berdosa. Apa dosanya orang sholat? Yang pertama bacaannya tidak sempurna benar. Yang kedua gerakannya tidak sempurna. Yang ketiga ingatannya tidak sempurna. Kenapa 3 kali istighfar? Dosa bacaan yang tidak sempurna,
dosa ingatan yang tidak sempurna dan dosa gerakan yang tidak sempurna. Makanya istighfar 3 kali, karena ini dosa yang tinggi yang diminta dihapuskan. Baru mengucapkan alhamdulillah. Ada orang yang nggak usah istighfar, kita kan sudah sholat, itu kebaikan. Kalau kecuali orang sudah berdosa ya begitu. Karena sholat itu berdosa. Orang kan ada sholat putar-putar, kemudian Allah apa Bismillahirrahmanirrahim di mana tadi sadar bahwa ada yang bawa orang. Saya puji dia motor atau tidak? Itu sholat itu. Itu ghaflah namanya. Menyedir kata orang Jawa. Itu begitu. Dan orang yang sholat tidak ada 100% ingat Allah, tidak ada. Kalau ada yang mengatakan kalau saya sholat tidak pernah melenceng ingatan, kalau orang pingsan saya percaya, tapi orang sadar saya tidak percaya. Iya, karena dikatakan aqimis sholata di zikri. Dia kan mengatakan di zikri, bukan di askura. Seandainya mengatakan aqimis sholata di azkura, maka dirikanlah sholat supaya kau terus mengingat ayat. Tapi kan dia mengatakan aqimis sholata di zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat. Orang mengingat itu kan lupa-lupa. Orang yang ingat kan pernah lupa, makanya orang yang sholat itu melenceng-melenceng. Makanya ada sholat sunat. Sholat sunat itu kan penambal, tempel. Dari sholat fardu, makanya sholat sunat kekurangannya ditutup oleh sholat sunat. Kan diperiksa itu. Cuma ada orang itu Pak jadi kemudian nanti pusing. Kenapa? Karena dia cuma sholat Idul Adha dan sholat tarawih, tapi tidak sholat fardu. Itu yang tersiksa. Ada penambalnya tapi tidak ada yang bisa ditambal. Kok misalnya begitu? Makanya sholat begitu. Dan sholat ini Pak, ini yang nilai 1, yang lain itu 0. Makanya Rasulullah mengatakan yang penting kau sholat. Yang membedakan antara kafir dengan muslim, al-farqu bainal muslim wal kafir adalah sholat. Yang membedakan kafir dengan muslim sholat. Yang as-sholatu muhul ibadah. Sholat itu adalah kuncinya sebenarnya. Istilahnya sholat itu adalah kepalanya ibadah, puncaknya semua ibadah. Kenapa? Karena sholat ini yang punya nilai. Kalau yang ke belakang ini kan tidak. Kalau orang sedekah nilainya 0, puasa 0, haji 0, zikir 0, baca Quran 0. Kan itu 0 semua. Sholat itu 1. Kalau kita sholat baru bersedekah 1 tambah 0 itu sudah 10. Kalau zikir tambah 0 100. Tapi kalau tidak sholat, dia dikerjakan semua 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Dia 1000 0 dia tetap 0. Tidak ada nilainya. Dari situlah ulama mengatakan sholat itu yang memberi nilai semua yang di belakang. Itulah kunci as-sholatu tamuul ibadah. Ini makanya pada sholat. Jangan ada usaha apa itu kalau sholat dia bisa sampai jangan makadar untuk melalui kemudian kamu udah makan karena kadar karena tubuh. Iya. Prinsipnya menurut tadi aja Nabi Yusuf Presiden dia mengatakan ditimbang mengapa ditimbang budaya. Bagaimana kalau ada yang pekerjaan ada yang diperiksa, kalau tidak ada tidak pasti langsung masuk. Kalau kepala desa tidak bikin laporan pasti langsung ditangkap. Kalau ada laporannya ada juga diperiksa. Yang penting itu sholat. Nanti kasih tahu Nabi cuma begini kemampuan kau berikan syafaat selesai. Begitu. Makanya kalau saya berarti sholat Pak. Kalau tidak bisa tahu bacaannya ya datang saja berjamaah. Kalau imam sudah angkat tangannya angkat juga. Kunci begitu. Itu sederhananya. Kan yang wajib dalam sholat kan cuma 5. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, sholawat dan salam. Itu bacaan yang wajib. Selain itu cuma sunnah. Doa kita kan sunnah. Ruku wajib, bacaannya sunnah. Fatihah yang wajib. Sunnah itu bacaan surah. Orang bangkit dari ruku itu wajib, bacaannya sunnah. Jadi kalau ada orang tidak hafal bacaan ruku, tidak usah. Ruku saja kalau mengingat. Kalau mau kita ada sedikit ini, itu sudah benar. Yang penting tidak dilepaskan. Karena yang ruku itu yang wajib, bacaannya sunnah. Dan semua ulama ini sepakat. Kalau tahiyat yang wajib dalam tahiyat itu cuma 2, cuma syahadat dan salawat. Salam yang wajib itu cuma ke kanan. Kalau ke kiri kan sunnah. Makanya kalau ada mu'allaf tidak bisa hafal semua, suruh saja hafal ini yang 5. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat dan salam. Kalau ada orang di Bontan tidak hafal ini itu keterlaluan. Lebih baik mati sana. Kalau itu betapa mudahnya kalau kita ambil standar minimalis. Kan ada standar minimalis. Kalau standar maksimal, wah memang banyak. Kalau kita saja ada 12. Kita hafal berapa? 1, berarti 13 itu dihafal. Ini jadi masalah. Makanya tingkatkan saja. Cuma 100% orang yang sholat Pak hanya
mungkin 70% yang tahu bacaan sholat. Istilahnya tahu mengerti artinya. Yang banyak itu hafal tidak mengerti. Ya. Itu yang banyak. Tapi syukurlah kalau sudah sholat. Dapat sudah sholat. Itu kuncinya. Kita datang begini itu sudah tidak. Kalau ada mengatakan kalau tidak bisa khusyuk dalam sholat, tidak usah sholat. Itu begini juga. Kita mesti sholat dulu baru diberikan hidayah. Kan begitu. Makanya kita selalu mengatakan wabillahi taufiq wal hidayah. Pernah dengar wabillahi hidayah wal taufiq? Pernah ada bicara begini? Nggak ada kan? Yang dia bilang wabillahi taufiq wal hidayah. Kenapa taufiq dulu baru hidayah? Begini. Hidayah itu petunjuk, taufik itu bimbing. Saya tanya begini, masjid apa namanya? Al-Hijrah. Saya tanya begini, masjid Al-Hijrah itu dibentang di mana? Saya tanya ke orang, dia sudah nanti di lampu merah, belok kanan, baru masuk ke situ, di situ ada masjid besar, tempatnya begini, di situ warnanya begini. Nah itu namanya hidayah, petunjuk. Tapi kalau saya tanya, mana itu masjid Al-Hijrah? Dia mengatakan, ayo di sini saya antar ke sana. Itu tahu. Jadi ilmu itu hidayah, tapi mengamalkan ilmu itu taufik. Gini Pak, tidak ada orang tidak hafal bacaan masuk masjid. Tapi apakah semua orang baca itu bacaan ketika masuk masjid? Tidak, karena sudah dulu baru ingat kok. Saya tidak baca doa tadi karena dilupakan. Seandainya ilmu yang menyelamatkan orang Pak, tidak ada orang yang jatuh gara-gara kulit pisang. Karena semua orang tahu kulit pisang itu kalau diinjak kita jatuh. Tapi kenapa bisa jatuh? Artinya ilmu tidak menyelamatkan. Ini sederhana. Makanya dokter, bagaimanapun ahlinya, kalau dia mau menyembuhkan penyakit, apa obatnya yang sembuhkan atau apa? Atau resepnya? Iya begitu. Ada juga mengatakan, wah tidak boleh kalau Pak Ustaz, kalau itu musyrik. Karena semua yang ada manfaat itu kesalahan Allah musyrik. Kalau begitu ATM juga musyrik. Karena ada manfaatnya. Coba. Nah ini makanya dalam agama ini harus paham betul. Oh arahnya ke sini. Ini sudah hampir masuk, ini sudah 47. Kemudian tadi istighfar. Kemudian ada juga tambahan kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa la kulli syai'in qadir. Berapa kali dibaca? 10 kali kalau maghrib, 10 kali kalau subuh. Selain itu bisa 3 kali, bisa 7 kali. Tapi mengatakan ada juga kalau Ustaz cuma baca 3 kali, tidak masalah. Karena hadis Rasulullah mengatakan begini, siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa la kulli syai'in qadir 10 kali di waktu pagi dan petang, maka walaupun sebesar bumi di lautan dosanya akan diampuni oleh Allah. Itu makanya dibaca 10 kali. Kalau yang 3 kali Ustaz, yang baca 3 kali Rasulullah mengatakan begini, siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir, para malaikat itu mendoakan dia supaya diampuni dosanya. Itu kan beda. Makanya yang baca 3 kali silakan, yang baca 10 kali silakan. Ada juga baca, sesudah itu baca lagi. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Kalau imam biasa baca Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? Ada yang baca 3 kali, ada yang baca 7 kali. Kenapa berbeda? Itu 2 hadis. Dari Ibnu Mas'ud mengatakan siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar salah maka neraka yang menutup pintu supaya kita tidak masuk. Kalau 7 kali itu hadis Nabi dari Aisyah dan Sayyidina Ali. Siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali di waktu pagi dan petang, maka ketika dia baca di waktu pagi kemudian dia meninggal antara pagi sampai maghrib, maka dia dijadikan ahli surga. Kalau sesudah maghrib dia baca kemudian meninggal antara maghrib dengan subuh, maka dia dijadikan ahli surga. Pertanyaannya, kita meninggal di mana? Kalau bukan sudah subuh sampai maghrib, kita meninggal sudah maghrib sampai subuh. Makanya kalau baca itu ada jaminan, cuma tidak langsung masuk. Tidak langsung masuk. Kan dikatakan dimasukkan ke dalam surga. Makanya itu pintu neraka itu dapat ditutup. Baca Allahumma ajirni minan nar. Itu sudah menutup pintu neraka. Itu orang sudah katakan. Makanya masuk surga itu bukan sekali Pak. Bahkan ada yang dapat syafaat. Kan jalur masuk surga itu kan banyak. Ada jalur
bersedekah. Makanya pintu surga itu banyak. Kadang-kadang juga ada orang itu sial paling lama tidak pernah sedekah, masuk neraka. Iya, dia pelit sedekah tapi sholat sunatnya banyak. Kau rajin sedekah tapi tidak ada tetangga yang mau cocok dan dekat. Itu kan begitu. Dan semua orang dipuji, Pak. Makanya ketika saya ditanya mana amal yang paling bagus, Pak Ustaz, saya katakan tunggu dulu, mana yang paling berat kau lakukan. Karena Nabi kan begitu ditanya, ayo amal ya Rasulullah, mana amal yang paling bagus ya Rasulullah. Nabi mengatakan amal yang paling baik sholat pada waktunya. Berarti ini tadi akan lagi bertanya amal apa yang paling bagus ya Rasulullah. Langsung Nabi mengatakan berbakti kepada kedua orang tua. Datang lagi yang satu, amal apa yang paling bagus ya Rasulullah. Nabi mengatakan perbaiki jarakmu buat tetangga, hargai tetangga. Datang lagi, amal apa yang paling bagus ya Rasulullah. Nabi mengatakan jaga wudu. Datang lagi yang satu, amal apa yang paling bagus ya Rasulullah. Nabi mengatakan lata tidak, jangan marah. Kenapa beda-beda pada pertanyaannya satu? Nabi tahu yang bertanya ini tukang marah. Sehingga dia mengatakan amal yang paling bagus jangan marah karena orang emosi. Yang satu ini tadi bertanya amal apa yang paling bagus, dia mengatakan berbakti kepada kedua orang tua karena dia tahu orang ini mentelantarkan orang tua. Jadi ulama kita mengatakan begini, mana amal yang paling bagus, cari mana yang paling susah kalau lakukan. Kan begitu. Kalau dikatakan amal yang paling bagus adalah sholat pada waktunya, imam pasti sholat pada waktunya kok. Karena pekerjaannya kan. Jadi makanya ulama kita lihat mana kekurangannya. Kalau selalu marah-marahin istri, ya amal yang paling baik perbaiki akhlakmu kepada istri. Itu saja. Jadi coba cari kekurangan kita apa? Karena semua orang punya dosa langganan. Tidak ada, itu kan hadis. Setiap orang itu punya dosa yang dia akan terus lakukan. Ada. Semua yang hadir di sini biar Pak Ustaz. Ada dosa langganan, ada saja itu dosa langganan. Kenapa? Berdosa, taubat, berdosa, mati. Itu yang suruh mati. Kalau berdosa, taubat, mati. Itu yang husnul khatimah. Jadi bagaimana caranya supaya husnul khatimah? Di dalam kita dijelaskan begini, kalau mau husnul khatimah ada 3. Yang pertama, takzim kepada kedua orang tua, ibu bapak yang melahirkan engkau. Yang kedua, takzim kepada ibu bapak yang menyerahkan anaknya kepadamu. Itu berdua. Kemudian yang ketiga, takzim kepada orang yang mengajarkan walaupun satu huruf. Itu guru-guru. Ketika engkau mampu takzim kepada orang ini, maka akhir kehidupanmu akan baik. Itu. Kayak ini menutup. Hati-hati dengan orang tua, terutama itu. Salah satu ulama sufi itu diceritakan dalam satu kisah. Itu sementara sholat malam. Ini ulama tasawuf ini sholat malam, sholat malam. Sekalinya dia sholat malam, malaikat datang memberitahu, wahai fulan, berhenti tidak sholat, karena saya melihat namamu ada di dalam neraka. Coba, dikasih tahu, berhenti sholat. Pagi ini masuk pagi ini, namun masuk pagi, mungkin dia sampai ke neraka. Nah, pura kita, saya sudah lihat namamu di dalam neraka, ada di sini disimpan. Berarti kau ahli neraka. Apa jawabannya? Hai malaikat, pergi. Saya ini sholat bukan karena surga dan neraka. Seandainya ini bukan perintah Allah, maka saya tidak lakukan. Bukan surga dan neraka yang saya jaga. Langsung malaikat itu pulang. Oh, hebat juga orang ini. Pulang malaikat. Sekalinya pulang, dia lihat namanya pindah ke surga. Pulang lagi dia kasih tahu, pulang. Namamu sudah kembali ke surga. Sudah dalam surga. Dia mengatakan itu bukan urusan itu. Benar dia betul. Allah yang pindahkan karena rahmatnya. Tapi dia bilang, tunggu dulu malaikat. Saya mau tanya. Karena memang namaku ada di dalam neraka. Kenapa ada di sini? Dia tidak melihat begini. Dulu namamu itu ada di surga, tapi Allah pindahkan ke neraka. Gara-gara engkau setelah sholat subuh, engkau tidur di atas sajadah. Kemudian engkau mendengarkan langkah kaki ibumu yang kau tahu bahwa dia ingin menyuruh saya untuk pergi mengangkat air. Tapi karena kau tidak mau pergi mengangkat air, kau pura-pura tidur. Dan ibumu membuka pintu dan melihat engkau tertidur, tapi kau pura-pura sehingga ibumu merasa kasihan. Karena dia menganggap bahwa dia istirahat setelah sholat, maka ibumu yang pergi mengangkat
mengambil air. Itulah yang menyebabkan Allah murka kepada. Bayangkan Pak, ibu tidak mau cuma kasihan, tapi karena menipu ibu, Allah yang murka. Makanya hati-hati. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassallallahu alaihi wasallam. Saya sudah berdoa tadi di awal. Saya hanya menyampaikan ada satu doa jangan ditinggalkan. Kalau dalam keadaan susah, dalam keadaan genting, dalam keadaan terdesak, langsung pakai doa Ismul Azam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbul khaliqi kulli syai', Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika tenggelam di laut, akan ada yang diutus oleh Allah untuk menolong. Ketika tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, pakai itu, insya Allah kita tembus. Itulah doa yang langsung tembus selain sholat. Sekian cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya berdiri ya? Iya berdiri saja. Masih ada barang gitu sana. Anunya jadi khawatir tentang sumber daya kalau